Shalom, apa kabar? Kami harap Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan yang luar biasa sehat. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali mengikuti ibadah online di GBI Bethel. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan layanan doa dan konseling, silakan ketik di kolom chat. Nanti akan ada tim pelayan kami yang akan menghubungi Bapak Ibu semua. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah karena kita percaya dimanapun kita berada, walaupun terpisah jarak dan waktu, ketika kita meninggikan nama Tuhan, hadirat Tuhan hadir. Yes, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu, kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, hari ini kami mau mempersiapkan hati kita untuk beribadah ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau hadir dimanapun kami ada ya Tuhan. Dan hari ini kami siap untuk memulai ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Berapa banyak di tempat ini yang siap melompat, memuji Tuhan kita lebih lagi, boleh lambaikan tangannya. Tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan kita. Come on. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Dia layak dipuji. Amin. Bapak Ibu Saudara, layak ditinggikan. Haleluya. Hey. Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Katakan diselamatkan. Haleluya. Untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Sama-sama kita puji Dia. Amin. Serukan haleluya. Haleluya. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Haleluya. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Katakan diselamatkan. Haleluya. Untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu. Haleluya. Semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Sama-sama kita memuji Tuhan kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu boleh angkat tangannya, tepuk tangan di atas kepala kita. Come on, 1, 2, go. Sama-sama. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka bersama dengan surga.
Boleh sorak-sorai sekali lagi yang terbaik buat Tuhan kita. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Katakan, Yesus jaminan hidupku. Sekali lagi, come on. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Serukan namanya, Yesus jaminan hidupku. Haleluya. Yesus jaminan hidup kita, amin. Dengan semangat katakan, berjalan bersamamu. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Sebab tanganmu Tuhan, tanganmu menopangku. Jalan di kehidupan, Kau mengangkat kami Tuhan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Mari jemaat yang berkemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Haleluya. Dia jaminan hidup kita, amin. Hey. Haleluya. Kita akan bersama-sama berjalan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Sebab tanganmu Tuhan, tanganmu menopangku. Jalan di kehidupan. Angkat tanganmu, katakan, Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Come on. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Serukan namanya, Yesus jaminan hidupku. Hey. Dia Yesus jaminan hidup kita, amin. Benteng kekuatan kita, kubu pertahanan kita, Yesus namanya. Bapak Ibu boleh angkat tangannya, tepuk tangan di atas kepala semuanya. Come on. Sama-sama dengan segenap hati. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidup. Sekali lagi, kau kekuatanku, penopang hidup.
kita dahsyat, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Inilah yang menjadi kerinduan hati kami Tuhan. Seumur hidup kami mau menyembah-Mu Bapa di dalam roh dan kebenaran. Haleluya Yesus. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar syarah ku cinta. Sama-sama katakan, Kaulah Rajaku, Kaulah Rajaku dan sahabatku dan sahabatku. Amin. Terindah, termanis Engkau bagiku. Sambil mengangkat tangan, katakan, ku sembah Kau. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Kaulah Rajaku, Kaulah Rajaku, Kau sahabat kami Tuhan dan sahabatku. Termanis Engkau bagiku. Kami mau
Amin. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau Engkau telah melawat kami, memberikan kami semangat yang baru. Sekarang kami siapkan hati kami untuk menjadi tanah yang subur untuk ditaburi benih firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, pakai lidah bibirnya untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarkan apa yang menjadi isi hati-Mu dapat disampaikan sehingga kami dapat dikuatkan, dibangun iman kami kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menyapa Anda dalam ibadah ini. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Jamahan Kuasa Tuhan. Kita akan baca Markus 7 ayat 31 sampai 37 yang berbunyi demikian. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ ada orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Amin. Saudara sekalian, Alkitab mencatat kemanapun Yesus pergi, dia selalu membuat mujizat. Sehingga banyak orang menjadi takjub, heran. Karena hal yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia bisa dilakukan oleh Yesus. Mereka menjadi tercengang. Karena mereka sulit mengungkapkan apa yang mereka alami atau rasakan dengan kata-kata. Saya percaya kalau kita mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita, ketika dosa kita diampuni oleh Tuhan, ketika kita menerima keselamatan, ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, kita akan takjub, kita akan tercengang karena lawatan zaman kuasa Allah itu begitu dahsyat di dalam kehidupan kita. Saudara, Alkitab berkata ketika Yesus berada di daerah Dekapolis, dia berjumpa dengan seorang tuli, artinya tidak bisa mendengar, dan gagap, artinya sulit berkata-kata. Biasanya orang yang tuli itu bisu, tapi belum tentu orang yang bisu itu tuli. Dan orang ini dibawa kepada Yesus. Walaupun secara manusia sangat sulit untuk bisa menyembuhkan orang seperti ini, tetapi Tuhan Yesus bisa menolong. Karena bagi dia tidak ada yang mustahil. Sampai hari ini saya percaya Tuhan juga sanggup menolong saudara. Apapun penyakitmu, apapun masalahmu, apapun beban persoalanmu, di dalam Yesus selalu ada jawaban. Percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan Tuhan memang rindu menolong kita. Dikatakan tadi Yesus melihat penderitaan manusia, dia menghela nafas. Artinya apa? Dia sedih, dia tidak ingin melihat anak-anaknya menderita. Dan dia ingin menolong kita keluar dari masalah kita. Alkitab berkata, Yesus membuat segala sesuatu menjadi baik. Rumah tangga akan menjadi baik, bisnis bisa berubah menjadi baik. Bahkan sifat-sifat kita yang buruk ketika kita dijamah oleh Tuhan, itu akan menjadi sifat yang baik. Nah, bagaimana caranya supaya kita mengalami zaman kuasa Tuhan, mengalami mujizatnya, mengalami lawatannya? Di ayat 33 ada beberapa kata-kata kunci yang luar biasa. Yang pertama, ayat tadi berkata Yesus memisahkan dia dari orang banyak. Pertama, kalau kita mau mengalami zaman kuasa Allah, mesti terjadi pemisahan. Artinya, bila kita ingin mengalami berkat dan pertolongan Tuhan, kita harus mau dipisahkan dari lingkungan hidup yang lama, dari pergaulan buruk, dari kehidupan dosa. Alkitab berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 33, pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Karena itu Tuhan ingin memisahkan kita dari pergaulan yang buruk semacam itu.
Karena kalau kita bergaul sama penjudi, lama-lama kita bisa jadi penjudi. Kita gaul sama tukang gosip, lama-lama kita bisa jadi tukang gosip. Kita akan menjadi seperti orang di mana kita sering bergaul. Karena itu, sebelum kita mengalami mujizat lawatan Tuhan, kita harus keluar dari kehidupan dosa dan berjalan dalam kehidupan yang kudus. Dalam Kejadian 12, Abraham dipanggil keluar oleh Allah dari Ur Kasdim, negara yang menyembah berhala, untuk menjadikan dia sebagai bapa orang percaya dan tinggal di tanah perjanjian. Tetapi sebelum berkat itu diterima oleh Abraham, maka dia harus keluar, meninggalkan Ur Kasdim, meninggalkan kehidupan yang lama. Saudara, saya percaya berkat datang seiring dengan ketaatan dan kekudusan kalau kita mau meninggalkan hidup yang lama. Dalam 2 Korintus 6 ayat 17 dikatakan, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Kalau kita ingin Tuhan menerima kita, memberkati kita, kita harus tinggalkan perkara yang najis tentunya. Masalahnya ada banyak orang mau diberkati, tapi kalau dosanya ditegur dia marah, ngambek. Sorga mau tapi neraka juga doyan. Nah, ini yang tidak boleh. Saya ingat satu kali ada seorang petani yang membawa seekor anjing dimasukkan di dalam kurungan, saudara. Lalu dia bawa dengan sepeda motor, dia mau kasihkan kepada temannya di kota yang lain. Lalu dia mampir di sebuah warung kopi milik temannya juga, saudara. Jadi waktu ngobrol-ngobrol dia bilang, saya mau kasih anjing saya nih yang bagus ke teman saya di luar kota. Nah, ini temennya pemilik warung kopi itu iseng, saudara. Dia suruh anaknya ganti anjing itu sama kucing buduk, saudara. Jadi ketika dia melanjutkan perjalanan dan dia buka kurungan itu untuk kasih anjing, kaget orang yang terima. Karena yang muncul bukan anjing tapi kucing buduk. Waduh, sampai dia bilang, aduh sorry, saya nggak tahu kenapa kok bisa berubah begini. Akhirnya dia pulang, saudara sekalian. Waktu pulang dia mampir lagi di warung kopi tadi. Dia bilang, heran saya bawa dari rumah anjing bagus, kenapa berubah jadi kucing buduk ini. Nah, sambil ngobrol-ngobrol, ini tukang kopi iseng lagi, saudara. Dia suruh anaknya ganti itu kucing buduk dikeluarin, dimasukin lagi anjing yang bagus tadi. Dan orang ini melanjutkan perjalanan sampai ke rumah. Dan ketika dia buka kurungan, dia kaget. Karena yang dia lihat bukan kucing buduk. Yang dia lihat adalah anjing yang bagus. Maka jengkellah dia. Dan dia bilang, anjing, kamu kalau mau jadi anjing, jangan jadi kucing. Kalau mau jadi kucing, jangan jadi anjing. Ini rubah-rubah terus, bikin bingung saja. Nah, Tuhan juga mau kita demikian. Kalau mau hidup benar. Kalau mau hidup bejat. Jangan rubah-rubah terus. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Tuhan akan melakukan pemisahan antara orang-orang benar dan orang-orang berdosa. Dan biarlah kita hidup memilih, dipisahkan dari perkara-perkara yang tidak baik untuk hidup berkenan kepada Allah. Ibrani 12 ayat 11 juga berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi kalau saudara ingin mengalami jamahan Tuhan, berkat dan mujizat Tuhan, kita harus mengalami pemisahan dari lingkungan yang tidak baik. Tetapi hal kedua, untuk mengalami jamahan Tuhan, di ayat 33 dikatakan, dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian. Nah saudara, yang kedua, kita akan mengalami lawatan Tuhan kalau ada pertemuan pribadi antara kita dengan Yesus. Jadi kita dipisahkan dari lingkungan dosa untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus. Sehingga kita tidak hanya tahu Yesus dari katanya orang, tapi mengalami dia secara pribadi. Saudara pernah dengar satu kali ada seorang pengamen kecil nyanyi begini, saudara. Bintang kecil katanya, di langit yang biru katanya, amat banyak katanya, menghias angkasa katanya. Kenapa dia selalu tambahkan katanya? Selidik punya selidik, ternyata dia buta.
Jadi dia nggak bisa lihat bintang kecil di langit yang biru, amat banyak. Dia nggak pernah lihat. Kata orang seperti itu. Nah banyak orang Kristen juga, Kristen katanya Tuhan baik, katanya Tuhan menolong. Tapi faktanya dia tidak pernah mengalaminya. Karena itu Tuhan mau saudara mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan. Ada banyak orang pergi ke gereja tapi hatinya kosong. Dia mungkin ketemu dengan gedung gereja, ketemu dengan pendeta bahkan. Tapi kalau kita tidak pernah ketemu Yesus, kita tidak akan pernah mengalami jamahan Tuhan. Dan Tuhan ingin agar kita bukan hanya sekedar tahu dia, tapi mengenal dia, akrab dengan dia, intim dengan dia. Mengalami kedalaman persekutuan dengan Tuhan. Itu yang akan mengubah kehidupan kita menjadi baru. Saudara, ada banyak orang beragama, cuma ritualnya, ibadat tanpa pengertian, ikut-ikutan. Dan tentu kita tidak akan mengalami Tuhan jika demikian. Saya ingat satu kali ada sebuah gereja yang jemaatnya itu entah gimana kalau doa selalu pakai cek begitu ya. Jadi gini, Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang dahsyat, cek begitu saudara. Jadi orang-orang yang dari luar gereja tanya, heran tuh. Gereja kamu kalau ada orang doa pasti ada cek, cek, cek begitu. Kenapa? Wah kita juga nggak tahu. Tapi pendeta kita kalau doa juga ada ceknya begitu. Rupanya tanpa mereka ketahui pendetanya itu ompong giginya. Lalu dia pakai gigi palsu. Dan kadang-kadang karena suka naik turun maka dia cek begitu saudara. Dan karena jemaatnya nggak tahu dia pikir kalau doa yang bagus itu harus pakai cek begitu. Nah ini ikut-ikutan. Tuhan tidak mau kita ikut-ikutan orang, tapi mengalami secara pribadi pengenalan yang akrab dengan dia. Karena kekristenan itu bukan sekedar religion, agama, tapi relation, hubungan yang kita harus bangun dengan Tuhan. Karenanya kita perlu waktu khusus untuk bergaul dengan dia, berdoa sendirian, membaca firman Tuhan secara pribadi. Saudara, orang kalau lagi mulai pendekatan pacaran sukanya rame-rame gitu ya. Beberapa orang jalan bareng-bareng. Tapi kalau udah mau nikah makin dekat, maunya berduaan saudara. Nggak mau rame-rame. Saya mau bilang kita bisa beribadah rame-rame, bersekutu, bersyukur kepada Tuhan. Tapi jangan lupa ada devosi pribadi, relasi pribadi yang kita harus miliki di hadapan Tuhan. Saya ingat ada seorang hamba Tuhan senior dari Surabaya, Bapak Pendeta Ishak Liu almarhum. Ketika pertama kali saya diundang ke gereja itu saya tanya, Om, saya dengar Om ini pendoa syafaat yang luar biasa. Setiap hari rata-rata berapa jam Om berdoa? Dia bilang saya doa 6 jam. Wih, 6 jam ngomong apa aja itu Om? Ya saya doa 2 jam pagi, 2 jam siang, 2 jam malam. Lalu dia bilang gini, kalau kamu ingin doa panjang, resepnya sederhana. Sedikit meminta, banyak menyembah. Jadi rupanya di dalam doanya dia tidak banyak minta ini dan itu. Tetapi dia banyak menyembah, memuliakan nama Tuhan. Dan saya percaya ketika kita suka memuji Tuhan, menyembah Tuhan, relasi itu akan dibangun akrab. Dan kalau hati Tuhan disenangkan, apa yang kita butuhkan, dia akan penuhkan, dia akan berkati. Tapi terutama yang kita dapatkan bukan hanya sekedar berkat-berkatnya. Pribadi dia yang hadir menjamah kehidupan kita itu adalah segala-galanya. Haleluya. Yang ketiga, saudara sekalian, kalau kita ingin mengalami zaman kuasa Tuhan, ayat 33 tadi berkata, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Jadi pertama kita harus mengalami pemisahan dari orang banyak. Yang kedua harus ada pertemuan pribadi dengan Yesus. Yang ketiga pendengaran harus dibersihkan. Seperti Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang yang tuli itu. Pendengaran kita harus dibersihkan dari perkara yang sia-sia. Sehingga bisa terbuka untuk mendengar firman Tuhan. Sebab banyak orang yang punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Apalagi perkara-perkara rohani. Saya teringat ada seorang pembicara luar biasa dari Inggris namanya George Whitefield. Nah satu kali ada seorang wartawan ateis ingin melihat apa sih hebatnya George Whitefield. Dia ingin meliput KKR-nya tapi dia tidak ingin menjadi orang Kristen. Karena itu sepanjang KKR di tanah lapang saudara, dia coba panjat sebuah pohon dan mengikuti kebaktian itu. Dan dia tutup telinganya saudara-saudara. Tidak mau dengar khotbah dari George Whitefield. Apa yang terjadi?
ketika dia sedang tutup telinganya waktu pendeta khotbah, itu ada lalat yang terbang di dekat hidungnya. Sampai dia kesel, dia lepaskan jari tangannya dan dia coba pukul itu lalat, saudara. Dan pas dia lepaskan jari tangannya dari telinga, dia kan mendengar. Dan waktu itu pendeta George Whitefield berkata, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Ini orang kaget, saudara. Dipikir dia pendeta tahu bahwa dia selama ini nutup telinganya. Akhirnya dia mendengar khotbah selanjutnya dan dia bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Begitu juga telinga kita harus dibersihkan dari mendengar hal-hal yang buruk, tapi menerima firman. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Karena itu banyaklah mendengar firman di rumah, di mobil, dimanapun saudara berada. Isi pikiranmu, hatimu dengan firman. Saudara tahu mengapa banyak orang Kristen yang imannya tidak bertumbuh? Karena mereka senang mendengar berita-berita buruk, saudara. Berita hoax. Dan orang yang suka dengar sana-sini, kadang dengar firman di gereja kalau hari Minggu, tapi hari lain dia mendengar hal-hal yang buruk sana-sini. Dengar sana-sini jadi bingung. Saya pernah dengar cerita ini. Ada orang dengar radio. Nah, radionya itu rupanya pemancarnya antara radio A dan radio B dempet. Jadi kadang-kadang kalau angin lagi bertiup, yang didengar radio A. Kalau bertiup ke tempat yang lain, radio B. Jadi kacau juga mendengarnya. Nah, kebetulan mereka menyiarkan acara. Yang pertama, cara merawat bayi. Tetapi pemancar lain, cara memasak. Jadi karena dengarnya sana-sini, bingung saudara sekalian. Cara merawat bayi Anda adalah sebagai berikut. Pindah pemancarnya. Panaskan air dalam panci. Pindahkan lagi pemancarnya. Masukkan bayi ke dalam air. Pindah lagi. Rebus dagingnya. Bila sudah empuk, cincang sampai halus. Orangnya kaget saudara sekalian. Lalu pindah lagi salurannya. Sabuni, bilas, kasih bedak puro. Pindah lagi. Campur pakai cabai. Pindah lagi. Bayi Anda akan sehat. Makanan siap dihidangkan. Wah, kan jadi bingung saudara. Karena mendengar dalam satu siaran dua acara yang berbeda. Karena itu kalau saudara mau punya iman yang tumbuh, tutuplah telingamu dari berita-berita negatif. Dan bukalah telingamu untuk berita-berita baik, terutama yang berasal dari firman. Karena telinga kita jangan dijadikan tong sampah. Saya teringat ada seorang filsuf Yunani kuno yang bernama Socrates. Dia bilang, Anda harus punya 3 saringan untuk menyaring sebuah berita. Pertama, apakah berita itu benar? Yang kedua, apakah berita itu baik? Yang ketiga, apakah berita itu bermanfaat? Walaupun itu benar, tapi kalau itu bukan berita baik ya jangan didengarkan. Walaupun kelihatannya baik, tapi kalau nggak ada manfaatnya buat kita ya jangan didengarkan. Jadi kalau kita punya 3 saringan tadi, perkataan yang kita dengar harus benar, baik, bermanfaat, maka kita akan mengalami manfaat luar biasa. Nah saudara-saudara, biarlah kita minta kepada Tuhan agar kita memiliki pendengaran seorang murid yang senang mendengar firman-Nya, senang diajar, peka dan taat terhadap suaranya. Yesaya 50 ayat 4 dan 5 berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saudara, Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Nah, kita melihat kalau kita sungguh berdoa, minta telinga seorang murid, lidah seorang murid, maka kita akan lebih banyak mengalami jamahan kuasa Allah. Sekarang yang keempat, saudara, bagaimana kita bisa mengalami lawatan Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan. Ayat 33 tadi dikatakan, lalu Yesus meludah. Wah, ini kalimat yang kelihatannya aneh. Kok jorok ya, ada orang sakit minta didoakan, disembuhkan oleh Yesus, malah begitu. Yesus meludah. Kenapa Yesus melakukan itu? Apakah ludahnya berkuasa? Sehingga kalau dia meludah orang sakit bisa sembuh? Wah, jangan-jangan kalau ludah Yesus berkuasa, kemana-mana dia pergi orang akan bawa ember. Tuhan, meludah di sini saja. Nanti saya akan jual ludah saya ini. Jual ludah Yesus yang sakti mandraguna, bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Tapi tentu tujuan Yesus meludah tidak demikian.
Di sini saya belajar, Yesus sedang mengajarkan agar kita mengalami mujizat, kita harus punya hati yang rendah, saudara. Ya, sehingga waktu dia meludah pun orang itu tidak marah, tapi punya hati yang rendah. Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Lah ini kan orang minta tolong untuk disembuhkan malah diludahi. Kan bisa tersinggung kalau dia sombong, saudara sekalian. Tapi dalam ujian kerendahan hati ketika orang itu lulus, dia akan mengalami mujizat Tuhan. Saya baca dalam Markus pasal 7 ada seorang perempuan Sirofenisia minta anaknya yang sakit kerasukan setan disembuhkan oleh Yesus. Yesus bilang apa? Tidak baik memberikan roti jatahnya anak-anak kepada anjing. Saudara minta tolong kepada Yesus disebut anjing. Tapi wanita ini gak marah. Dia bilang gak apa-apa Tuhan. Anjing juga suka makan remah-remah roti yang jatuh dari meja anak-anak. Dan Yesus berkata, besar imanmu, hai wanita, sembuhlah anakmu. Wanita ini mengalami mujizat karena ujian kerendahan hati dan dia lulus. Yakobus 4 ayat 6 berkata, Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Orang sombong itu dilawan sama Tuhan, tapi orang yang rendah hati akan menerima berkat Tuhan. Saudara ingat dalam 2 Raja-Raja ada seorang panglima perang Aram namanya Naaman, sakit kusta. Lalu dia pergi ke Israel karena dia mendengar ada nabi yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Ketika datang ke rumah Elisa, Elisa tidak mau muncul menyambut saudara sekalian. Dia malah menyuruh bujangnya yaitu Gehasi. Bilangin aja itu orang nyemplung 7 kali di sungai Yordan, kamu akan sembuh. Wah, marah dia saudara. Aku kan tamu, panglima, jenderal dari luar negeri lagi. Nggak disambut saudara, nggak disuruh masuk. Yang muncul cuma pembantunya, cuma kasih aba-aba, mandi aja 7 kali. Saudara, hampir saja Naaman tidak mengalami mujizat karena dia sombong. Untung pembantu-pembantunya bilang, sudahlah tuanku, kalau disuruh mengerjakan hal yang lebih sulit saja pasti tuanku mau kan, yang penting sembuh. Apalagi cuma nyemplung 7 kali, apa susahnya? Karena ditenangkan, maka akibatnya dia nyebur 7 kali di sungai Yordan. Dan dia pulih sama sekali oleh anugerah Tuhan. Orang sombong akan kehilangan berkat, tapi orang rendah hati akan mengalami zaman Tuhan. Itu sebabnya kalau kita ke gereja, kalau kita jadi orang percaya, kalau kita melakukan apapun, jaga hati rendah di hadapan Tuhan. Lukas 18 bercerita, ada orang Farisi yang sombong dalam doanya. Aku orang baik, membayar perpuluhan, puasa seminggu 2 kali, dan aku gak sama seperti pemungut cukai itu. Tapi pemungut cukai itu berkata, Tuhan ampuni aku orang berdosa. Yesus bilang apa? Orang yang membenarkan diri pulang dan dipersalahkan. Tapi orang yang merendahkan hatinya, dia dibenarkan oleh Tuhan. Karena itu mari kita menjaga hati supaya tetap rendah di hadapan Tuhan. Jangan sombong. Orang sombong akan kena batunya. Satu kali saya pernah dengar cerita ada seorang yang naik pangkat jadi kolonel. Dia masuk ke ruangan barunya, wah dia bangga sekali. Tiba-tiba ada orang yang ketuk pintunya. Wah ini tamu pertama. Si kolonel pikir saya harus menunjukkan wibawa saya. Dia pura-pura angkat telepon. Lalu dia bilang silakan masuk. Dan waktu orang itu masuk saudara-saudara. Dia pura-pura ngomong gini. Baik Pak Menteri. Jadi siang ini saya harus menghadap 3 orang menteri. Untuk membicarakan masalah penting. Baik saya akan segera datang. Dia tutup teleponnya. Dia bilang sama tamu yang pertama kali masuk ke ruangan kerja barunya. Kamu tahu tadi saya dipanggil menteri. Jadi cepat. Apa yang kamu inginkan dari saya? Orang itu gemeter. Dia bilang, maaf Pak, saya orang biasa. Saya pegawai telepon Pak. Saya disuruh ke sini karena kami dengar sudah beberapa hari saluran telepon di tempat ini mati. Jadi saya mau benerin. Loh saya juga bingung kenapa Bapak bisa telepon. Boleh saya coba Pak teleponnya? Wah pucet jadi kolonel. Karena begitu dicoba juga nggak ada nada sambungnya saudara. Inilah orang sombong akan kena batunya. Tapi kalau kita rendah hati, berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan yang terakhir, yang kelima, bagaimana supaya kita mengalami jamahan kuasa mujizat Tuhan? Ayat tadi berkata, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Ayat 34-35, kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik.
Yang kelima, kalau kita ingin mengalami mujizat berkat Tuhan, perkataan kita harus disucikan. Jadi ada 5P yang kita pelajari. Perkataan kita harus disucikan. Kenapa banyak orang tidak terima berkat? Karena lidahnya masih terikat. Bukan terikat benang, terikat karet gerang, saudara sekalian. Terikat perkataan kotor, perkataan dusta, perkataan gosip, suka bohong. Ini yang harus dilepaskan. Sebab kalau kita terus punya sifat suka ngomong yang negatif gitu, berkat Tuhan tidak melimpah dalam hidup kita. Saya ingat satu kali ada seorang ibu jemaat cerewet banget saudara. Pendeta pendek, dia bilang, "Pak, kurang persiapan ya." Pendeta khotbah panjang, "Pak, bertele-tele ya khotbahnya." Satu kali setelah pendeta khotbah turun dari mimbar, ibu ini mendekati lagi. "Pak, boleh saya pinjam gunting? Karena kepanjangan, Pak." Pendeta bingung, "Apanya kepanjangan, Bu?" "Itu dasi Bapak terlalu panjang, saya mau gunting." Kebetulan di situ ada gunting kecil. Dia bilang, "Ini silakan Bu, tapi gantian ya. Setelah Ibu gunting dasi saya juga mau gunting Ibu. Karena Ibu punya juga kepanjangan." "Oh, apa Pak yang kepanjangan? Apa rambut saya?" "Bukan, lidah Ibu yang terlalu panjang. Mesti bertobat," katanya. Untunglah ibu itu akhirnya bertobat, saudara sekalian. Nah, ada yang bilang begini, orang kalau sedang bicara rata-rata mengucapkan 12-20 kata setiap menit. Dan kalau itu dijadikan buku, maka sepanjang hidup kita bisa mencetak 350 buku yang masing-masing tebalnya 100 halaman. Wah, hebat ya, kita penulis yang produktif. Sepanjang hidup kita dari mulai kita lahir sampai kita mati bisa membuat 350 buku yang tebalnya 100 halaman. Tapi pertanyaannya, judulnya apa saudara sekalian? Sebab banyak kali judulnya yang negatif, yang bingung, yang tidak baik. Nah, karena itulah Tuhan harus menjamah mulut kita supaya lidah yang terikat oleh dosa, oleh perkara-perkara yang tidak baik dilepaskan oleh Tuhan. Sebab banyak sekarang orang yang lidahnya masih terikat, tidak bisa memuliakan Allah, tidak bisa memuji Tuhan. Kalau lagi pujian diam aja, tidak bisa bersyukur, tidak bisa berdoa, tidak bisa bersaksi. Ini harus dilepaskan, saudara. Supaya akhirnya kita bisa memuji Tuhan, berdoa, bersaksi, bercerita tentang kebaikan Tuhan. Maka sukacita Allah, berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita. Saya berdoa supaya Yesus yang telah menjamah orang yang tuli dan gagap atau bisu ini, sehingga dia menjadi sembuh, bisa berkata-kata dengan baik. Tuhan yang sama juga melawat hidup saudara. Kalau bisnismu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, karaktermu tidak baik, Tuhan sanggup mengubahnya menjadi baik. Tapi kita harus dipisahkan dari lingkungan yang kafir. Kita harus mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan. Tuhan juga harus menjamah telinga kita, pendengaran kita harus dimurnikan. Kita juga harus memiliki hati yang rendah hati untuk dibentuk oleh Dia. Dan perkataan kita juga harus menjadi perkataan berkat. Saya percaya kalau 5 hal ini kita alami, berkat Allah mengalir dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami rindu jamahan kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kami. Karena itu bebaskan kami dari perkara-perkara yang buruk dalam hidup ini. Dan biarlah kami sungguh-sungguh menjadi murid Kristus yang sejati. Sehingga kami mengalami berkat, kuasa, mujizat Allah dalam kehidupan. Kami terima dengan iman. Kuasa Tuhan mengalir dalam hidup kami. Demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita akhiri ibadah kita pada kesempatan ini. Bapa Surgawi, kami menaikkan syukur karena kasih setia Tuhan yang terus Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk ibadah yang bisa kami lakukan bersama-sama, dan kami berdoa biarlah kekuatan-Mu senantiasa Engkau nyatakan menjadi penopang bagi setiap kami, menjalani kehidupan kami, hari-hari kami selanjutnya. Terima kasih Bapa Surgawi, kami menengadahkan tangan kami sekarang, biarlah kiranya Bapa menyinari kami dengan wajah-Mu, memberikan kepada setiap kami kasih karunia dan damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kami, dan biarlah berkat-Mu senantiasa kami nikmati dalam kehidupan kami, berkat dari Allah Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan dengan Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal yang kami terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan diberkati, mari kita katakan bersama, amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Seakan tak menentu,